Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Kristen Krida Wacana. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai program apa yang akan kami lakukan di mata kuliah pelayanan komunitas. Dan anggota kelompok kami, kebetulan kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Lia Natalia, ada Diana Regina, Lili, dan juga Kevin. Pada kesempatan kali ini, dalam melakukan pelayanan komunitas, kami akan melakukan program meningkatkan semangat dan pembentukan karakter melalui metode sharing, loving, and kindness. Dan pembahasan yang akan kami presentasikan itu seputar identitas, latar belakang, metode pelaksanaan, kebutuhan, serta rincian biaya. Identitasnya yaitu Panti Asuhan Hati Bangsa. Jadi kami akan melaksanakan program pelayanan komunitas ini di Panti Asuhan Hati Bangsa yang berlokasi di Jalan Jembatan Dua Raya, Gang Piling 1, nomor 5R, RT 2 RW 2, Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang terdiri dari 36 anak, yaitu 23 anak SD, 12 anak SMP, dan juga 1 anak SMK. Dan Panti Asuhan Hati Bangsa ini berlandaskan dengan nilai kekristenan. Latar belakang yaitu mengapa apa yang menjadi masalah mitra. Yang menjadi masalah mitra itu adalah kurangnya semangat dan motivasi anak-anak panti asuhan Hati Bangsa. Mengapa program ini penting untuk dilakukan? Menurut kami, program ini penting dilakukan karena kami menyadari bahwa anak-anak memerlukan semangat, tempat berbagi cerita, dan motivasi yang besar, terlebih dengan berbagai latar belakang kehidupan mereka yang berbeda, serta dengan pandemi yang terjadi saat ini. Program ini juga bermanfaat untuk memberikan pengajaran mengenai karakter-karakter yang baik. Apa manfaat yang akan dirasakan mitra setelah selesai kegiatan ini? Yaitu manfaat yang dirasakan mitra adalah anak-anak panti menjadi lebih bersemangat dan memiliki motivasi yang besar dan baik untuk kehidupan mereka. Setelah program ini selesai dilaksanakan, hasil apa yang akan dicapai? Hasil yang akan dicapai adalah anak-anak kembali memiliki semangat dan motivasi yang baru serta menerapkan atau memperbaiki karakter untuk menjadi anak-anak yang berintegritas. Landasan teori program yang sudah diusulkan teruji untuk pemecahan masalah yang serupa. Tujuan mengadakan program ini supaya bisa berbagi pengalaman atau sharing kepada anak panti, belajar mengasihi sesama, dan berbagi kebaikan terhadap sesama. Untuk kegiatan selanjutnya mengenai metode pelaksanaan dan juga detail event-nya serta biaya anggarannya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Di pertemuan pertama pada tanggal 22 Mei 2022, yaitu sebuah perkenalan dari SD, SMP, SMK, dan pendekatan melalui game, cerita-cerita, nyanyi-nyanyi, dan review apa yang kita lakukan di minggu-minggu selanjutnya. Di pertemuan kedua pada tanggal 29 Mei 2022, yaitu sharing materi tentang pembentukan karakter dan motivasi SD dan SMP dibagi dua. Dan pertemuan ketiga pada tanggal 5 Juni 2022, sharing tentang pemecahan masalah yang mereka hadapi atau bisa menggunakan prompt untuk mengisi tiba-tiba kepribadian dan solusi dari SD, SMP dibagi-bagi. Dan pertemuan keempat, 12 Juni 2022, membuat suatu karya yang akan ditunjukkan ke pertemuan kelima. Dan pada pertemuan kelima, pada tanggal 19 Juni 2022, yaitu ada beribadah dan perpisahan. Di rundown pertemuan pertama, kita eventnya yaitu jam 10.30, pelayan sudah standby di panti asuhan. Jam 45, mengumpulkan anak-anak di ruangan utama. Jam 11, greeting, doa pembuka, dan pengenalan by Lili. Jam 11:10, cerita plus pengenalan dengan anak-anak, nama, umur, kelas, dan hobi. Jam 11.40 ada games pertama yaitu Itbulaga. Jam 12.10 games kedua yaitu tebak gambar, dibagi menjadi 2 ronde. Dan jam 12.40 pengumuman pemenang plus doa penutup by Lili.
Dan pertemuan kedua ada jam 10.30, pelayan sudah standby di panti asuhan. Jam 10.45 mengumpulkan anak-anak di ruang utama. Jam 11 greeting, doa pembuka, dan ice breaking by Kevin. Jam 11:10 pembagian kelas SD sharing firman Tuhan tentang karakter yang baik dibawakan oleh Lia dan Lily. SMP SMK pembentukan karakter dan motivasi yang dibawakan oleh Kevin dan Diana. Jam 12 mengumpulkan anak-anak kelas 2 penutup baik letter by Kevin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Regina. Di pertemuan ketiga, detail eventnya, jam 10.30 klien sudah standby di panti asuhan, 10.45 mengumpulkan anak-anak di ruang utama, jam 11 greeting, doa pembuka, dan ice breaking oleh Lia, jam 11.10 pembagian kelas dan pembuatan PR, yaitu surat. Kelasnya akan dibagi lagi, SD sharing firman Tuhan tentang karakter yang baik yang dibawakan oleh Lily dan Lia, SMP dan SMK pembentukan karakter dan motivasi yang dibawakan oleh Kevin dan Diana. Jam 12 mengumpulkan anak-anak dan doa penutup oleh Lia. Di rundown pertemuan keempat, detail eventnya jam 10.30, klien sudah standby di panti asuhan, 10.45 mengumpulkan anak-anak di ruang utama, jam 11 greeting dan doa pembuka oleh Diana, jam 11:05 memulai prakarya, yaitu bunga origami dan love letter, jam 12 doa penutup oleh Diana. Di rundown pertemuan kelima, di hari terakhir, detail eventnya jam 10.30, klien sudah standby di panti asuhan, 10.45 mengumpulkan anak-anak di ruang utama, jam 11 greeting dan doa pembuka oleh Kevin dan Lily, jam 11:05 ibadah penutup acara, jam 11:15 firman Tuhan oleh Diana, jam 11.35 doa penutup dan doa berkat baik oleh Diana, jam 11.40 diper oleh MC yaitu Kevin dan Lily, penyerahan sembako dan pemberian love letter. Jam 12 foto bersama. Melanjutkan tindak lanjut kegiatan dan anggarannya. Untuk biayanya snack di 4 pertemuan totalnya 650. Yang di pertemuan pertama kami akan memberikan lontong sebanyak 50 piece dengan harga 150. Untuk pertemuan kedua roti 50 piece seharga 200.000. Untuk pertemuan ketiga dadar gulung 50 piece seharga 150.000. Pertemuan keempat pastel 50 piece seharga 150.000. Untuk keempat pertemuan ini itu sudah include aqua gelas. Dan untuk di pertemuan kelima makanan perpisahan itu kami akan memberikan snack berupa fruity lusin seharga 110.000, momogi 3 box seharga 45.000, 2 better 3 box seharga 60.000, taro sebanyak 4 box seharga 60.000, lollipop milk kita sebanyak 2 bungkus seharga 50.000, dan plastik bungkus snack ulang tahun seharga 30.000. Untuk sembakonya kita dengan total anggaran 275.000, berisi beras 10 kilo 105.000, minyak 4 liter seharga 100.000, gula 2 bungkus seharga 30.000, teh 2 box seharga 20.000, kopi 2 renceng seharga 20.000. Dan di pertemuan kelima ini kami juga akan memberikan nasi box ayam goreng sebanyak 50 box seharga 750.000 dan aqua gelas 1 box seharga 30.000. Total dari snack dan makanan perpisahan dan sembako dan nasi box itu totalnya 2.060.000. Dan kebutuhan yang akan kami perlukan untuk prakarya itu dengan topik love letter, kita membutuhkan kertas origami 5 pak seharga 50.000, kertas buffalo 40 lembar seharga 35.200, HVS warna-warni sebanyak 40 lembar seharga 8.000, spidol hitam sebanyak 40 piece seharga 40.000, lem Joico 18 piece seharga 45.000, gunting 12 piece seharga 60.000. Total biaya kebutuhan yang kami butuhkan untuk prakarya ini seharga 238.000. Dan anggaran biayanya diberikan oleh Arianto, Yenti, Fedi, dan Ian
Demikian presentasi yang kami bawakan, kurang lebihnya